Silakan saya berikan waktunya kepada Pak Muji untuk menyampaikan presentasinya. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Jati. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa berdiskusi dengan rekan-rekan di laboratorium otomotif di Automotive Club di Sampurna University. Ini sebuah kebanggaan bahwa saya diajak oleh Pak Jati untuk bisa berdiskusi, mencari gagasan-gagasan riset baru bagi rekan-rekan yang ada di Sampurna University. Saya juga mohon izin untuk mengikutkan beberapa mahasiswa saya yang mengambil kuliah di Alternative Fuel, dan mudah-mudahan nanti ada diskusi antara kami di Magelang dengan rekan-rekan yang ada di Jakarta. Baik rekan-rekan semuanya, ini nanti banyak diskusinya saja ya, kita diskusi santai gitu untuk berbicara atau berbincang-bincang tentang arah pengembangan internal combustion engine atau internal mesin-mesin pembakaran untuk mobil. Tajuknya adalah Internal Combustion Engine Progress and Prospect. Nah, kalau kita lihat ini bertahun-tahun sebenarnya industri otomotif dunia itu hanya berbincang tentang menghasilkan produk yang bagi konsumen itu memenuhi ekspektasi harga. Kemudian kalau di Indonesia pasti lagi ini resale value ini juga diperhatikan. Sekarang itu banyak orang ketika ada hadir mobil listrik dengan harga 500 juta, 400 juta, bukan harganya yang diperhitungkan, tapi mereka berpikir 10 tahun lagi mobil ini berapa kalau dijual gitu, resale value. Kemudian fuel economy itu juga menjadi perbincangan bertahun-tahun, berabad-abad. Di saat yang sama orang menginginkan fuel economy, tapi di saat yang sama juga menginginkan yang output powernya itu besar. Lalu maintenance cost-nya juga akan menjadi perhatian bagi customer, kemudian reliability, durability, ketahanan, gitu, driving range-nya, kemudian comfort-nya bagaimana, dan ini noise, vibration, and hardness-nya juga diperhatikan, dan semua ini bagi konsumen adalah pertimbangan tentang cost of ownership atau kalau di jurnal-jurnal kita baca itu namanya TCO ya, total cost of ownership-nya. Kemudian orang juga berpikir tentang bigger vehicle yang lebih besar, lebih nyaman, kemudian more features and equipment. Orang di dalamnya sekarang menuntut untuk bisa komunikasi tanpa harus menyentuh apapun, tinggal panggil, kemudian dan seterusnya. Lalu customized vehicle ya, bisa juga untuk restoran di dalamnya, bisa jadi hotel, bisa jadi untuk ngangkut kulkas dan macam-macam, itu orang berpikir ke sana. Lalu dunia ada aturan-aturan main yang sangat ketat terkait dengan exhaust emission, kemudian fuel consumption-nya, CO2 juga diperhatikan. Lalu ini ACEA CAFE ini adalah asosiasi industri otomotif di Eropa, dia menetapkan standar-standar sendiri gitu. Lalu noise, recyclability, kemudian safety. Nah, bagi bisnisnya, bagi produsennya, dia akan berpikir tentang market share atau total volume penjualan ketika dia itu membuat satu produk. Lalu manufacturing cost-nya berapa, lalu development cost-nya berapa, product variety-nya, lalu resource usage-nya. Sehingga hampir sekarang perusahaan-perusahaan otomotif besar itu dia merger gitu. Toyota dengan Daihatsu jadi satu gitu, mesin cetaknya satu, apanya satu gitu semuanya. Kemudian banyak di Amerika beberapa itu juga satu. Honda aja mungkin yang sekarang masih menggunakan produk tunggal, tapi yang lainnya itu sudah sharing komponen, sharing diet, sharing macam-macam lah, sehingga kita bisa lihat kok sama. Ini bentuknya sama, mereknya beda, harganya beda ya, karena ini untuk menekan manufacturing cost sehingga dia akan meet to price yang ada di customer ini. Lalu rekan-rekan semuanya, kita bilang sekarang eranya mobil listrik. Apakah betul nanti ketika mobil listrik itu diproduksi besar-besaran dan dipakai di seluruh dunia, kemudian isu tentang zero emission itu bisa tercapai? Ya menjadi pertanyaan juga, memproduksi listriknya ini pakai bahan bakar atau tidak kan gitu. Oleh karena itu hydrogen cycle, kemudian carbon cycle itu perlu diperhatikan. Pertanyaannya adalah apakah
internal combustion engine yang kita kenal selama ini itu bisa mengatasi masalah di masa depan terkait dengan exhaust emission, fuel economy, safety, dan juga noise and vibration. Sementara kalau kita lihat the ultimate eco car yang kemudian dipromosikan oleh VW, oleh Toyota dan semua perusahaan besar otomotif dunia itu sekarang sedang dia mencari yang paling tepat antara vehicle size-nya, kemudian ke sininya ke horizontalnya itu adalah driving distance-nya. Ini mereka sedang mencari-cari. Dari awalnya mungkin hanya melihat membuat aja kecil-kecilan ya, motorcycle, kemudian kendaraan-kendaraan kecil untuk di stadion, di rumah sakit, di macam-macam sampai ke fuel cell vehicle. Lalu sekarang lagi promosi besar-besaran itu ke arah bus dengan fuel cell, kemudian HD truck, lalu delivery truck, yang bahkan di saat dari sisi bahan bakar atau sistem propulsinya itu dia berubah dari internal combustion engine ke fuel cell, mereka juga dari sistem kontrolnya itu juga berubah. Di Amerika banyak ditemui truk-truk besar itu sudah tanpa supir, ternyata dia sudah fully autonomous vehicle dan autonomous vehicle yang nggak ada sopirnya, dari gudang ke gudang, dari gudang ke pelabuhan, nggak ada sopirnya, dia lalu lalang di jalan tol. Nah, di Indonesia bisa nggak seperti itu? Teknologinya kan sudah ada. Permasalahannya adalah akses atau authority terhadap data itu di siapa gitu kalau terjadi kecelakaan. Nah, ini yang masih dibicarakan. Lalu kalau kita connectingnya, jalan tolnya juga belum connecting, kemudian sistem monitoring di sepanjang perjalanan juga belum terconnecting. Di Eropa mungkin lebih mudah lagi aplikasinya karena mereka sudah jalan tol antar negara dan macam-macam. Nah, rekan-rekan semuanya, kita lihat beberapa lah yang berkembang gitu kan. Mengapa internal combustion engine itu masih berkembang? Saya yakin sih masih dalam beberapa puluh tahun ke depan itu masih berkembang karena sistem pensiun kendaraan itu di Indonesia itu belum berlaku gitu. Mungkin kalau di Singapura sudah berlaku, kalau ada mobil sekian tahun dia sudah harus dibuang gitu. Di Arab Saudi dibuang, di Eropa dibuang, di Amerika dibuang. Di Indonesia nggak bisa karena mobil-mobil ini itu bukan, kita hanya bicara tentang teknologi di bidang mekanikal, tapi urusannya adalah dengan logistik, dengan rekan-rekan di ekonomi, dengan rekan-rekan di bidang sosial yang lainnya. Kalau kemudian kebijakan itu diambil hanya karena untuk pemenuhan pengurangan CO, kemudian tentang environmental dan semua akan berubah ke kendaraan listrik. Nah, kalau yang ICE ini kemudian dihapus, maka ada sistem logistik yang akan terganggu. Nah, yang paling mungkin adalah berbenah dari satu titik ke titik yang lain, mencari state of the art pengembangan teknologi otomotif nasional yang di satu sisi itu menuju ke pengurangan CO2, tapi yang di sisi yang lainnya itu adalah juga bisa mempensiunkan kendaraan-kendaraan lama yang itu memproduksi lebih banyak karbon. Nah, direct fuel injection itu masih menjadi pilihan untuk pengembangan mobil-mobil yang ada sekarang, di mana yang dulu itu diinjeksikan sebelum inlet valve, yang sekarang itu sudah langsung directly injected to the combustion chamber-nya. Jadi ini perbedaannya, dulu semua injeksi untuk spark ignition base itu diinjeksikan di jauh banget dari katup atau dari ruang bakar, kemudian diperdekat sampai kemudian yang teknologi terbaru itu adalah gasoline direct injection, itu langsung masuk ke ruang bakar sehingga bisa mengurangi kerugian volumetrik, kemudian ketidaksamaan suplai bahan bakar di dalam silinder itu juga bisa dikurangi sehingga vibration, noise, hardness-nya itu juga bisa dipertimbangkan ulang di sistem ini. Nah, kalau kita lihat ini yang direct fuel injection itu kan permasalahannya adalah dulu pada saat injeksi itu diberikan jauh sebelum katup masuk itu tidak ada kepastian terhadap delivery atau energi delivery ya dari bahan bakar ke masing-masing silinder, bisa sama bisa tidak. Disitulah pemicu noise, vibration itu karena energi delivery yang tidak sama di setiap silinder. Kemudian berpikir
Oh ya sudah, kalau begitu dimasukkan aja langsung di dalam silinder. Permasalahannya adalah kapan dimasukkan, apakah pada saat langkah hisap, apakah pada saat langkah kompresi, apakah di akhir langkah kompresi. Nah, disitulah kemudian ada perdebatan saintifik yang kemudian muncul teknologi baru. Kalau diesel, oke, jelas di akhir langkah kompresi. Kemudian yang bensin disemprotkan di awal langkah hisap supaya terjadi pencampuran yang lebih sempurna. Tapi kemudian orang-orang berpikir lagi, bagaimana kalau dikombinasikan? Lalu muncul yang kemudian disebut dengan HCCI engine itu. Nah, di sini ada selama bahwa engine itu dikontrol dari ECU itu air to fuel mixture itu akan menghasilkan pembakaran yang bisa diatur sebenarnya. Nah, disinilah peran bahwa ECU mengatur injektor itu secara sekuensial, secara satu persatu, secara independen itu yang kemudian bisa menjamin bahwa suplai energi dari setiap atau di setiap silinder itu bisa dikontrol dengan lebih tepat. Nah, ini akan menghasilkan level emisi yang lebih rendah lagi. Kalau kita lihat ini sudah menjadi semua orang tahu bahwa power outputnya itu ketika injection versus carburation system itu jelas lah. Kalau mesin karburator kita mendapatkan torsinya itu di putaran yang lebih tinggi, tetapi di mesin injeksi itu dari putaran rendah itu sudah bisa dikontrol dengan lebih tepat dan menghasilkan output yang lebih besar atau menghasilkan emisi yang lebih rendah itu bisa diatur aja. Sekarang sudah banyak teknologi kontrol yang kemudian itu bisa mengatur kapan harus diinjeksikan, berapa jumlahnya, kapan diberhentikan, berapa ukuran dari dropletnya itu sudah bisa diatur dengan lebih teliti lagi. Lalu kalau kita lihat rekan-rekan semuanya, ini GDI ya berbasis spark ignition, kemudian yang di sini adalah common rail direct injection yang berbasis penyalaan kompresi. Hampir sama konsepnya, hanya yang di GDI ini diinjeksikan di awal langkah hisap, kemudian kalau yang di common rail itu diinjeksikan di akhir langkah kompresi dengan supply pump yang tekanannya sangat tinggi, 1000 mungkin sekitar 1000 bar itu bisa digunakan di common rail ini. Nah, kalau yang di GDI ini tekanannya rendah, kalau yang common rail tekanannya sangat tinggi karena ini adalah mesin penyalaan kompresi, kemudian yang di sini adalah mesin penyalaan spark atau busur api. Hampir sama konsepnya, dan di tengah-tengah antara GDI dengan common rail direct injection itu ada yang namanya HCCI engine. Jadi ada di situ seolah-olah dia sebagai mesin bensin, tapi seolah-olah dia juga sebagai mesin diesel. Nah, berikutnya lagi teknologi yang masih menjadi prospek sekarang dan ke depan itu adalah variable valve timing and leaf. Permasalahannya adalah di internal combustion engine itu adalah kapan katup-katup itu harus dibuka dan berapa lama katup-katup itu harus dibuka, baik inlet valve maupun outlet valve. Semua variabel-variabel atau teknologi-teknologi yang terkait dengan valve timing dan juga valve lifter, valve duration, loss parating angle dan seterusnya itu dia akan berpikir hanya dua hal, kapan katup itu akan dibuka dan kapan lamanya katup itu membuka. Permasalahannya adalah kebutuhan durasi pada saat dia mesinnya itu putarannya rendah sampai dengan putarannya tinggi itu tidak sama. Jadi inilah yang kemudian semua insinyur-insinyur di bidang otomotif itu berpikir untuk efisiensi menggunakan variabel valve timing and leaf. Pada saat dia membutuhkan lebih banyak suplai udara, dia diberikan banyak suplai udara, dan pada saat dia butuh sedikit aja ya valve-nya dibuka sedikit. Nah, di situ kombinasi dulu hanya variabel valve timing, lalu ada variabel leaf. Sekarang sudah jadi dua digabungkan, lifternya ya tinggi angkat katupnya itu juga diatur dan variabel valve timingnya itu juga diatur. Lalu yang berikutnya yang masih ngetren adalah super and turbo charger. Ini didasari bahwa forcing more air into cylinder itu allow more fuel to be burned. Jadi mereka berpikir kalau lebih banyak udara yang dimasukkan ke dalam silinder dan dengan
campuran yang sudah diatur pada level stoikiometri itu, dia akan berpikir bahwa more power, dia mendapatkan more power dan mendapatkan torsi yang besar. Oleh karena itu gagasan itu kemudian menjadi basic idea terkait penciptaan supercharging dan juga turbocharging. Sebenarnya konsepnya sama. Yang satu itu yang supercharger itu adalah menggunakan putaran mesin digunakan untuk memaksa udara masuk. Artinya pada saat dia mendapatkan manfaat dari kepadatan udara masuk ke mesin, ada kerugian juga karena sistem kompresi atau kompresor ini juga akan mengurangi output power dari mesin. Lalu kemudian yang diesel menggunakan turbo, mengganggu juga sebenarnya karena aliran exhaust itu yang kemudian digunakan untuk memutar baling-baling di fuel side ini juga akan mengganggu sebenarnya terhadap aliran massa dari exhaust itu untuk ke lingkungan. Tetapi setelah dihitung-hitung bahwa kemanfaatannya itu lebih besar daripada kerugiannya, maka kemudian itu masih menjadi peningkatan efisiensi yang diperhitungkan. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita coba pelajari di semua buku tentang internal combustion engine yang ditulis oleh siapapun dan teori di dalamnya itu, sebenarnya kita sebagai insinyur mesin itu bertahun-tahun itu hanya bagaimana berpikir untuk meningkatkan efisiensi. Apa efisiensi itu? Mendapatkan manfaat yang lebih besar dan modalnya diperkecil, hanya itu. Jadi apakah itu efisiensi bahan bakar, efisiensi thermal, semuanya berpikir bagaimana meningkatkan torsi atau meningkatkan power dan dengan modal yang paling kecil. Dalam hal ini modalnya adalah bahan bakar. Hanya itu, tidak ada yang lain. Sehingga teori yang kemudian efisiensi thermal itu dan efisiensi daya indikator itu membangkitkan gagasan orang untuk berpikir apapun gitu. Sampai kemudian sekarang berkembang lagi itu yang hypercar ya, bagaimana membuat bodi mobil itu seringan-ringannya. Berarti kalau kita bicara internal combustion engine itu tidak lagi berpikir ini orang konversi energi dan ini orang mekatronik, ini orang material, enggak juga. Semuanya sekarang berpikir ke arah yang sama dan memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Bagaimana rekan-rekan yang di mechanical itu membuat geometri yang paling menghasilkan efisiensi tinggi. Kemudian bagi yang rekan-rekan yang ada di belajar tentang mekatronika itu juga dia mengambil peran di bidang control engineering yang dia menghasilkan pengaturan yang paling efisien. Rekan-rekan yang di material pun juga sama dan bahkan rolling antara ban dengan jalan dan seterusnya itu diperhatikan betul bagaimana ketika pada saat berbelok, pada saat dia jalan lurus itu menghasilkan gesekan yang paling kecil sehingga bisa mengurangi rugi-rugi gesek dan pemakaian bahan bakarnya menjadi lebih hemat. Lalu yang sekarang berkembang lagi ke sini adalah tentang hybrid engine, di mana mesin internal combustion engine baik itu dari diesel maupun dari spark itu dikombinasikan dengan motor induksi. Di sini yang kemudian ini sekarang lagi booming ya, riset tentang hybrid, tidak hanya berkaitan dengan teknologi di dalam kendaraannya juga, tetapi ini menyangkut riset-riset tentang ilmu sosial, ilmu yang lain, tentang penyediaan energi, dan lain sebagainya. Apakah di Indonesia bisa dalam waktu yang sama itu menyediakan mobil listrik dan dipakai di seluruh pulau di Indonesia? Secara teknologi bisa, nggak ada yang nggak bisa secara teknologi, mau beli atau memproduksi sendiri bisa, karena teknologi prototipenya itu sudah ada. Permasalahannya adalah dia akan challenge terhadap penyediaan energi listrik. Energi listrik kita untuk industri, untuk household, untuk pusat-pusat perbelanjaan aja mereka belum pada level secure gitu. Kemudian kalau ditambah mobil listrik di jalan-jalan yang itu juga membutuhkan charging ya, membutuhkan input daya yang besar, ini juga akan menjadi masalah tersendiri. Jadi
implementasi tentang hybrid engine atau fully electric vehicle itu bukan pada masalah teknologinya, tetapi adalah pada masalah-masalah yang lain yang itu juga menyangkut tentang penyediaan energinya. Teknologinya ada kok gitu. Nah, mungkin yang sekarang paling memberikan kontribusi besar bagi pengembangan mobil listrik itu adalah di teknologi baterai. Apakah kemudian ketika kita menggunakan mobil listrik itu kemudian seolah-olah ketika di jalan itu nggak ada emisi, itu mereka bebas emisi? Enggak juga, memproduksi baterai dan nanti after treatment di baterai itu juga harus menjadi dipikirkan bagi kita yang ada di mechanical engineering ini. Nah, selain yang tadi itu, rekan-rekan semuanya, beberapa teknologi yang masih ngetren ke depan gitu dan dilaporkan di jurnal-jurnal ilmiah itu ada beberapa. Contohnya adalah combustion chamber geometry. Ini dibicarakan terus ya, ada yang dibuat apa sampai kemudian ada istilah open combustion chamber, lalu compression ratio juga masih diperbincangkan, exhaust gas recirculation tentu ini masih dibicarakan, ignition delay. Ya, kalau yang ini yang di ilmu ini ya pemodelan, kemudian compression ratio ini dikonversi energi, exhaust gas recirculation dari dua sisi. Dan lalu berikutnya lagi teknologi tentang ignition delay ini berkembang. Preheating ini menjadi ongoing debat, apakah air preheating, apakah fuel preheating yang benar itu di heating atau di cooling. Ini juga menjadi perdebatan yang penganut cooling itu juga dia bisa menyajikan data empirik, yang heating juga menyajikan data empirik. Jadi ini sama-sama menjadi peluang kita untuk berdiskusi. Lalu injection pressure juga masih diperdebatkan. Ini kalau pressure-nya ditingkatkan, energi untuk memompanya besar, tetapi kualitas dari kabutnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, kalau diturunkan butuh energi yang kecil, tetapi kualitas ininya kurang baik. Lalu ignition timing ini juga sama, apakah ada yang single, double, triple, dan macam-macam. Lalu water emulsion atau water injection menjadi perdebatan juga sampai sekarang, apakah water itu benar-benar bisa dipecah antara hidrogen dan oksigen pada temperatur tertentu, dan berapa sih persen terhadap total jumlah udara yang masuk, atau kapan dia bisa diinjeksikan, pada tekanan berapa, pada temperatur mesin berapa, atau hanya pada RPM tertentu. Itu juga masih menjadi ongoing debat di jurnal-jurnal internasional. Lalu non-konvensional internal combustion engine operation, dual fuel engine, free piston engine, dan HCCI engine ini termasuk yang burn engine juga masih didiskusikan. Variable compression ratio, yang kalau tadi kan variable timing, yang sekarang itu yang compression rasionya yang dimainkan. Ini ada juga yang sampai kemudian sekarang linernya itu bisa diputar, itu liner silindernya itu. Dan yang terakhir tentu biofuel, ini bisa dikombinasikan kemana saja. Pada saat semua teknologi itu disetting ke katakanlah ke oil ya, ke oil based fuel, kemudian hadir biofuel, maka semua yang ada di sini itu akan mengikuti dan men-setting ulang. Karena pada dasarnya baik geometri, kontrol apapun itu akan disesuaikan pada minumannya. Jadi kalau minumannya diubah, ya semuanya akan diubah semuanya. Jadi rekan-rekan, meskipun sekarang difusi atau penetrasi dari electric vehicle itu begitu bagus ya, sekarang kita sudah banyak lihat mobil-mobil listrik di jalanan, tetapi secara jumlah totalnya dia belum bisa mengimbangi terhadap internal combustion engine teknologi ini. Jadi kita masih punya peluang.